Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama tema al-iddah, yaitu satu masa yang harus dijalani oleh wanita ketika dia diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Al-Imam Abu Syuja' menyatakan, wa in kanat hailan wa hiya min dawatil haidhi fa'iddatuha thalathatu aqra'in wa hunnal athhar. Kalau wanita yang diceraikan itu adalah wanita yang dalam kondisi tidak sedang hamil, dia tidak sedang hamil, karena ketika dia sedang hamil maka masa iddahnya adalah dengan lahirnya janin yang ada dalam perut, baik itu lahir dalam waktu yang lama ataupun dalam waktu yang pendek. Maka sekedar lahir maka dia telah keluar dari masa iddah. Sedangkan kalau dia, ada wanita itu yang dicerai itu dalam kondisi hail, tidak sedang hamil, maka perlu dirinci. Bila dia adalah wanita yang masih normal datang bulan secara rutin, maka masa iddahnya adalah 3 quru', yaitu 3 kali masa suci. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wanita-wanita yang dicerai itu wajib menanti sebelum mereka menikah lagi dengan lelaki lain. Menanti selama berapa? 3 kali quru', untuk memberikan kesempatan kepada suami atau kepada istri untuk memikirkan ulang tentang kelanjutan dari perceraian tersebut. Apakah memang mereka akan meneruskan perceraian itu hingga akhirnya keluar dari masa iddah, betul-betul hubungan pernikahan mereka putus, atau kemudian mereka mencoba kembali untuk merajut, menata ulang rumah tangga mereka yang mulai retak. Ya, kalau memang keduanya beretikat baik, keduanya selama masa iddah ini betul-betul menata ulang pikirannya, bermuhasabah, introspeksi diri, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan kepadanya untuk bisa menata ulang rumah tangga mereka yang semula harmonis kemudian berujung pada perceraian ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Suami-suami lebih berhak untuk menetapkan satu keputusan, menetapkan pilihan apakah rujuk atau mengakhiri pernikahan. Keputusan ini, kewenangan ini berlaku selama masa iddah masih berlaku. Suami lebih berhak untuk menetapkan pilihan selama masa iddah masih berlaku, dengan catatan yurida islaha, bila keduanya memutuskan untuk rujuk itu dalam rangka menginginkan kebaikan, memiliki etikat baik. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, innamal aqra'u al-adhar. Sejatinya yang dimaksud dengan quru' itu adalah masa suci. Sehingga penjelasan Aisyah ini menjadi salah satu dasar atau alasan atau dalil bagi Al-Imam Syafi'i dan juga yang lainnya untuk mengatakan bahwa yang dimaksud dengan masa iddah wanita yang masih normal menjalani masa-masa haid adalah dengan berlalunya 3 kali masa suci. Sehingga kalau seorang wanita diceraikan pada masa suci yang dia belum sempat digauli pada masa suci tersebut, maka itu masa itu terhitung satu masa suci. Ketika dia haid dan kemudian suci kembali, maka suci yang kedua itu terhitung yang kedua. Dan ketika dia haid dan kemudian masa suci lagi, maka masa suci ini masa yang ketiga. Ketika datang bulan yang selanjutnya, berarti sejak pertama kali darah mengalir dari kemaluannya, keluar darah haid, keluar dari kemaluannya, maka dia telah keluar dari masa iddah. Sehingga sejak itu pula wanita itu boleh menikah dengan lelaki lain. Tentunya bila sang suami yang menceraikan tadi tidak memutuskan untuk rujuk pada masa iddah. Tetapi bila seorang wanita diceraikan pada masa-masa dia sedang haid, maka sebelumnya telah dijelaskan bahwa suami yang menceraikan istrinya di saat sedang haid wajib untuk merujuk istri tersebut kembali. Tidak boleh menceraikan istri dalam kondisi sedang haid. Ya, wajib dirujuk. Karena memang masa-masa tersebut bukan masa ideal untuk menjatuhkan perceraian.
seringkali perceraian yang dilakukan di saat istri sedang haid itu perceraian yang diambil secara tergesa-gesa atau disebut dengan prematur, ya. Keputusan emosional. Makanya diwajibkan untuk rujuk. Kemudian dia disyariatkan untuk menahan istri, mempertahankan pernikahannya sampai sang istri menjalani masa suci setelah masa haid yang diceraikan padanya. Kemudian hingga datang lagi masa haid, barulah ketika suci kedua boleh diceraikan kalau memang suami tetap bersikukuh ingin menceraikan sang istri. Sehingga kalau diceraikan dalam masa haid, maka istri belum menjalani masa iddah karena suami diwajibkan untuk rujuk. Berbeda halnya ketika sang istri diceraikan di masa suci, namun sebelum perceraian itu terjadi, keduanya sempat berhubungan badan. Maka perceraian ini termasuk perceraian yang diharamkan, atau yang disebut oleh para ulama, para ahli fikih dengan tolak bid'i, tolak yang menyelisihi tuntunan Nabi SAW. Tentu suami berdosa ketika menjatuhkan perceraian pada masa-masa tersebut. Kenapa? Bukan karena perceraian tersebut bersifat prematur, bersifat emosional sesaat, tidak. Tetapi perceraian tersebut membuka pintu kerusakan, membuka pintu masalah baru, yaitu terjadinya potensi percampuran nasab. Karena bisa jadi sang istri marah, sakit hati, kecewa, dan ingin segera mengakhiri hubungan dengan sang suami tersebut. Padahal dari hubungan badan tersebut yang baru saja dia lakukan, bisa jadi terjadi kehamilan. Namun karena emosional yang meledak-ledak, sebagaimana sang suami tidak kuasa menahan emosionalnya, sehingga dia menceraikan sang istri, bisa jadi sang istri terjerembab dalam kondisi yang sama, dendam, kekecewaan, amarah, yang menyebabkan dia ingin segera berlepas diri dari sang suami yang telah menyakitinya, menceraikannya, padahal mereka baru saja memadu asmara. Sehingga walaupun dia hamil, dia berusaha menutup-nutupi kehamilannya, mengesankan bahwa dirinya dalam kondisi suci. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, penipuan, merahasiakan status kehamilan, sampai ketika 3 masa atau 3 bulan kira-kira berlalu, istri merasa telah keluar dari masa iddah, dan kemudian dia bisa saja menikah dengan lelaki lain, maka terjadilah satu bencana besar. Itu apa? Percampuran nasab. Karena wanita itu ternyata sedang hamil dan kemudian menikah dengan lelaki lain. Sehingga ketika digauli, dia digauli dalam kondisi sedang hamil dari suami pertamanya. Makanya dalam Islam menceraikan istri yang sedang haid itu hukumnya haram. Kalau sampai dilakukan maka wajib dirujuk. Yang kedua, menceraikan istri yang dalam kondisi suci namun sempat digauli pada masa suci tersebut, itu termasuk perceraian yang haram, perceraian bid'ah. Tentu berdosa besar. Namun sang suami tidak diwajibkan rujuk kalau dia menceraikan istri dalam kondisi suci, walaupun baru saja digauli. Itu haram, tapi tidak wajib dirujuk. Sehingga berbeda, dua kondisi yang sama-sama haram, tetapi ketika menceraikan dalam kondisi haid wajib rujuk, ketika menceraikan di masa suci yang telah bergaul padanya tidak wajib rujuk. Sedangkan masa suci ini masa suci ini termasuk dihitung sebagai masa iddah, sehingga si wanita itu menjalani sisa masa sucinya, dan ini merupakan quru' yang pertama, masa suci pertama. Kalau dia haid kemudian suci lagi, maka ini adalah suci yang kedua. Kalau dia haid lagi dan kemudian suci lagi, maka ini adalah masa suci ketiga. Sehingga ketika masa suci telah berakhir dan suami ternyata tidak merujuk, maka istri telah keluar dari iddahnya sehingga dia boleh menikah dengan lelaki lain. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga menambah hazanah keilmuan kita. Akhirul kalam, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.